Bab 8. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan dagang atau jual beli yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ekspor adalah menjual barang dan jasa ke luar negeri. Impor adalah membeli barang dan jasa dari luar negeri. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. 2. Sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. 3. Menjaga stabilitas harga. Guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil kembali. Keempat, memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja. Kegiatan ekspor dapat memperluas kesempatan kerja karena untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Kelima, transfer of technology. Dalam perjanjian jual-beli antar negara terdapat kesepakatan transfer of technology walaupun tidak berlaku untuk semua barang. Keenam, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Meskipun suatu negara telah dapat memproduksi produk yang sama dari negara lain, namun ada kalanya negara tetap memilih mengimpor barang tersebut untuk lebih mendapatkan untung karena biasanya harganya jauh lebih murah. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya. 2. Perbedaan biaya produksi. 3. Perbedaan tingkat teknologi. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Tidak amannya suatu negara. 2. Kebijakan ekonomi internasional. 3. Ketidakstabilan kurs mata uang. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional meliputi 1. Tarif. 2. Subsidi. 3. Kuota impor. 4. Pembatasan ekspor sukarela. 5. Persyaratan konten lokal. 6. Kebijakan administrasi. 7. Kebijakan anti-dumping. Tujuan perdagangan internasional. 1. Mengendalikan tingkat ekspor dan impor. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Menyehatkan neraca pembayaran. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa, sedangkan mata uang yang dijadikan patokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. Neraca pembayaran mempunyai tujuan yaitu untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen neraca pembayaran. 1. Komponen berjalan. Terdiri atas 3 macam neraca. 1. Neraca perdagangan. Merupakan neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor barang. 2. Neraca jasa. Merupakan neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. 3. Neraca transfer. Merupakan neraca yang termasuk dalam hibah. Kedua, neraca modal. Neraca modal adalah menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Ketiga, neraca moneter. Neraca moneter adalah neraca yang mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara yang bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Devisa. Devisa adalah seluruh valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta di suatu negara yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Fungsi devisa yaitu 1. Sebagai alat pembayaran luar negeri. 2. Untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. 3. Sebagai penjamin nilai rupiah.
Jenis devisa. 1. Devisa umum, yaitu devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. 2. Devisa kredit, yaitu devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Sumber devisa. 1. Kegiatan ekspor. 2. Hibah atau pemberian dari negara lain. 3. Tenaga kerja Indonesia atau TKI. 4. Sektor pariwisata. Thank you for watching.